Ada satu peraturan di negara ini yang hanya berlaku di zaman Gus Dur. Ini Gus Durian pada tahu pastinya. Tahu nggak? Nah, yang saya mau tanyakan itu bedanya Allah sama Tuhan itu apa gitu? Umur Jombang itu sama dengan umur pohon mangga di depan rumah buyut saya. Karena ceritanya dulu yang negosiasi sama Belanda untuk membuat residensi Jombang itu mbah saya. Waktu itu ada sejarahnya seperti itu. Tapi saya jangan ngomong banyak-banyak nanti saya salah gitu. Iki nanti nek deloh neng internet mesti akeh debat ra cetha. Wong cangkeman ora paham, ora maca sejarah, njuk misu-misui ngono tok. Wis kalau pengen tahu maca gitu. Dulu Mbah Buyutnya Mas Noe ternyata seorang ulama besar, ya. Tapi kenapa Mas Noe dulu pernah sempat ateis ya, Mas? Ngeri lah pertanyaannya. Pak Jelep. Jan Jengkruso mengatakan, demokrasi hanya efektif untuk daerah sebesar Swiss. Kenapa? Karena satu orang kenal dengan orang yang lain. Kalau kita negaranya segede gini, pendidikan orangnya belum pandai, yang berkuasa adalah media massa. Tapi mau gimana? Anda mau punya pilihan lain? Bentar ya Gus, sebenarnya ada DPR karena dia yang bertugas merancang undang-undang. Kenapa enggak disahkan saja money politik? Ya saya enggak gitu. Itu kenapa Kanjeng Nabi ngurusinya akhlak. Tidak bikin sistem pemerintahan Kanjeng Nabi itu. Ngurusinya akhlak. Kenapa? Karena kalau akhlaknya baik, sistemnya mau apapun hasilnya pasti baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sehat. Alhamdulillah. Terus waras. Alhamdulillah. Rano sing edan berarti ya, oke. Mboten enten sing cicilane nunggak to niki? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita hari ini mau ngobrol dan mengenang tentang Gus Dur, salah satu nilai yang paling bisa kita angkat dari beliau adalah egaliternya. Bagaimana Gus Dur bisa membawa kita pada sisi yang sama, baris yang sama, sehingga kita bisa melihat sendiri bahwa layout di panggung seperti ini enggak Gus Durian banget ini. Kenapa di depan ada 2 orang, di belakang banyak banget orang, ini harus dibikin rata semua ini. Agar kita semua bisa sama, karena suara setiap orang itu pantas didengarkan. Betul atau mboten? Betul. Ngoten nggih, Gus Dur itu sering membuat kita tertawa. Jadi yang harus kita pelajarinya, yang harus kita pelajari bukan urusan ilmunya saja, tapi malam ini kita harus pulang dengan gembira. Karena kita harus ngobrol malam ini dengan tertawa-tertawa. Ngoten nggih, matur nuwun. Ketika Gus Dur, kalau Gus Dur kebetulan sangat sering dalam tanda petik bergaul dengan ayah, dengan bapak saya. Waktu itu memang ada 3 tokoh yang ngosak asik Indonesia dari Jombang, Gus Dur, Cak Nur, dan Cak Nun. Ini kebetulan salah satu dari mereka bapak saya, monggo tebak. Dan ketika bergaul dengan Gus Dur, saya masih anak kecil. Masih sangat anak kecil. Jadi yang dengan Gus Dur itu selain bergaul secara langsung, saya justru melihat Gus Dur dari policy-policy yang dia buat, keputusan-keputusan yang beliau buat ketika menjadi seorang Gus Dur. Kalau saya boleh menjuluki Gus Dur, kalau dari sudut pandang saya, itulah yang disebut sebagai profesor sesungguhnya. Profesor itu bukan urusan keilmuan saja. Profesor itu tugas utamanya tuh profes. Artinya apa profes? Itu mampu, mau, dan berani menyatakan kebenaran sebenar-benarnya tanpa peduli resikonya. Beliau adalah juru bicara dari keilmuan yang beliau miliki, tanpa ada tedeng aling-aling, tidak bisa ditunggangi siapapun. Nek sing bener ngene-ngene, ya tak omongke ngene, walaupun dibantah oleh semua orang. Beberapa contoh misalnya, mungkin jenengan mbuh paham mbuh enggak ya. Ada satu peraturan di negara ini yang hanya berlaku di zaman Gus Dur. Ini Gus Durian pada tahu pastinya. Tahu enggak? Anda naik eselon, itu enggak bisa lompat.
harus urut kacang. Gus Dur tahu, gini ini bukan yang namanya meritokrasi. Meritokrasi adalah siapa yang pandai, siapa yang berprestasi, siapa yang mampu, dia berhak naik lebih dulu daripada yang tidak mampu. Dan tidak ada satu pun yang berani mengimplementasikan itu kecuali Gus Dur. Satu lagi nih yang saya kagum sama beliau, wani gitu. Medeni itu. Salah satunya usulan Gus Dur menghilangkan agama dalam KTP. Ini kan kita semua kan kalau sama agama ini nganu loh, apa sebenarnya identitas banget gitu loh. Udah, agama kok dihilangkan. Waktu itu Gus Dur bayangkan ketika rame di dunia benci sama Islam. Kita bisa didiskriminasi hanya karena agamanya apa, tapi tidak melihat orangnya seperti apa. Karena menurut Gus Dur, manusia itu ya manusia. Berbuat baik itu ya berbuat baik, bukan karena agamanya, bukan karena apanya, manusia adalah manusia. Sehingga wes dihapus wae kuwi. Itu memang bukan budaya Indonesia karena dari dulu agama selalu ada di situ. Bahkan kasihan yang agamanya nyon sewu kasihan. Agamanya yang tidak diakui susah mau ngomong Konghucu dulu. Harus ngikutin agama yang 5 itu. Zamannya Gus Dur baru dibuka semuanya boleh. Karena kalau idealnya wes rasa agama tuh. Agama itu di dalam hati dan ada di perilaku. Daripada tulisannya Islam neng kelakuannya korupsi kaya ngono kae. Yang rusak malah agamanya, kowe ngaku agama Islam neng kelakuannya kaya ngono gitu. Udahlah, kamu jadi berbuat baik, orang akan menghargaimu sebagai berbuat baik. Nanti kalau kita terinspirasi nanya, dari mana kok kamu bisa berbuat baik? Saya belajar dari agama Islam. Justru Islamnya jadi semakin harum karena dari perilakunya. Khairunas anfahum linas. Nah, aku ora ngerti kuwi artine apa meng diajari karo Gus Bobi. Nanti kita harus ngomong dia Gus Bobi. Itu artinya apa itu gimana? Dia paling Gus Dur itu. Nah, jadi saya sekarang kadang agak sedih kalau ada profesor tapi ngomong dititipi sama yang lain. Loh, ilmumu yang mana? Kamu tuh dapat profesor, tidak bisa dipecat siapapun. Profesor itu nggak bisa dipecat loh seharusnya karena dia bukan bukan pangkat karir. Dia kehormatan. Dia pangkat kehormatan. Itu konsepnya kan kita ngopi itu dari barat. Itu memang konsepnya kenapa profesor tidak bisa diambil, nggak bisa dipecat jadi profesor, karena profesor adalah titik tanggung jawab di mana dia adalah dari representasi ilmu itu tanpa tekanan dari manapun. Ilmu ning ini tak omong kayak gini. Nggak takut diancam siapapun, tidak bisa dibayar siapapun, itu adalah profesor yang sesungguhnya. Dan mungkin kita nggak boleh lupa nih, bahwa kita pernah punya contoh profesor yang sesungguhnya yang bernama Gus Dur. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mas Sabrang ini. Kira-kira menurut Mas Sabrang, akal sehat dan guyonan ala Gus Dur seperti apa Mas? Yang bisa kita jadikan alat untuk kritik sosial yang efektif. Terutama buat teman-teman generasi muda yang ada di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Guyon itu sepertinya sesuatu yang bebas. Tapi Anda tentu merasakan kualitas mana guyon yang ada batasnya dan mana guyon yang tidak ada batasnya. Sok-sok niate guyon tapi nyenggol dan salah, misalnya gitu. Gus Dur, guyonnya selalu tepat. Itu karena didasari dengan keilmuan yang matang. Jadi guyon adalah cara penyampaian yang paling mudah, paling enak. Tapi kalau tidak disertai dengan keilmuan yang matang, itu nanti berbahaya karena kita tidak tahu nyenggol sana kejauhan, nyenggol ke sini kejauhan. Nah, makanya penting. Gus Dur orang lahir langsung guyon. Beliau belajar segitu banyak dan mungkin ya download ilmu langsung kan begitu. Sehingga ketika guyonan itu dasarnya jelas dan ketika diteruskan guyonnya pada pembahasan serius, beliau mampu menghadapinya. Sok-sok sing iso guyon ngece tok, tapi dijak diskusi raiso itu yang berbahaya. Kan gitu. Jadi kita harus tepat menempatkan inti ilmu harus tetap inti ilmu. Guyon adalah cara penyampaian, bukan intinya. Guyon kecuali Anda stand up comedy. Stand up comedy itu utamanya adalah guyonnya.
Tapi kalau mau kritik sosial, nomor satu harus matang betul, paham situasi, paham kondisi, situational awareness-nya tepat, sehingga ketika guyon tidak nyenggol hal-hal yang tidak diharapkan. Karena kita sering banget ngelihat guyon-guyon yang tidak tepat. Dikasih kepala babi, wes goreng wae babine. Ya lucu, nek lingkungannya cuma 5 orang. Tapi kalau kemudian disampaikan di publik, itu jadi menyakitkan. Jadi tidak pas neng ati kan gitu. Padahal guyon itu urusan cita rasa. Atine kudu halus. Harus tahu bahwa kita tertawa. Saya jek-jekan sama Bobby kayak gini nih wajar, biasa. Dan saya yakin dia tidak sakit hati. Tak keburu ide nek sakit hati. Nah kalimat seperti itu keluar karena ada tingkat kedekatan tertentu, tingkat sensitivitas tertentu kan gitu. Jadi lagi ketemu karo wonge njuk langsung guyon, ndasmu kinclong elek. Kan ya enggak enak, orang kenal aja belum kok tiba-tiba ngomong gitu. Tapi kalau udah kenal, sak guyon-guyone malah kalau enggak kejem guyonnya malah enggak enak gitu. Saya mungkin jenengan tahu saya di band namanya Leto. Itu kami sudah bareng selama 20 tahun. Dan itu guyonnya sudah sampai tingkat parah. Parah guyonnya. Cara kita berpelukan tuh aneh. Yo ora pelukan ngene iki yo, sini-sini yo. Tapi satu contohnya guyonannya gitu. Misalnya ada waktu itu ayah dari keyboardis Leto yang namanya Widi itu meninggal. Kita semua datang ke rumahnya, menemani sampai ke kuburan, jalan pulang itu sudah disenggol sama yang lain. Tim, biar rasanya dadi yatim. Itu kejam, itu guyon yang kejam. Tapi karena kita sudah 20 tahun dan tak saling tahu bahwa itu sebenarnya cara kita berpelukan. Masa arep yang sabar ya. Mungkin ya lucu 20 tahun udomu aku ngerti wisano gitu. Nah, artinya guyonannya tingkatnya harus tepat posisinya. Kalau kita baru kenal terus piye tim rasanya kan yo gelut wong teman-teman mau piye gitu. Tapi karena sudah sangat dekat jalan pulang tim yatim bisarane dadi yatim anyar iki rasane. Itu ya dia tertawa asu iki. Intinya apa? Membuat kita semua tertawa. Membuat kita kita yang kumpulan itu paham bahwa sebenarnya kita empati loh. Kita ikut merasakan sedihnya dengan cara seperti itu. Karena kita memang sudah dekat dan tujuannya bukan buat menghina atau apa, tujuannya agar kita tertawa bareng dan ayo kita teruskan kehidupan. Kan gitu intinya. Jadi ada istilah. Cara berpelukan orang tuh beda-beda. Cara berpelukan orang tuh mungkin kalau cewek berpelukan beneran atau nek lanang berpelukan beneran tuh jarang. Jijiki. Ya. Gila nih. Aku pelukan karo Bobby ya milih rokok aku. Ya itu gila. Allah subhanahu wa ta'ala. Cara berpelukannya justru dengan guyon-guyon seperti itu. Anda pernah membayangkan enggak? Sebenarnya Gus Dur ketika guyon itu sedang memeluk umatnya. Sedang memeluk yang diajak ngomong. Cuman cara memeluknya memang berbeda. Dan orang punya cara memeluknya sendiri. Tentu jenengan sudah paham ya, pengalami kan kalau sama temen guyonnya gimana. Kalau di arisan guyonnya gimana, tentu beda ketika sama kumpul di sekolah guyonnya gimana, tentu caranya berbeda. Itulah berpelukan dengan keguyonan. Kalau ngeritik, kenapa guyon efektif? Karena ngeritik itu sangat bahaya. Gini, ngeritik itu sangat punya potensi menghina. Sangat punya potensi menyakiti. Betul. Jadi, kritik dengan guyon itu sebenarnya jangan lupa. Kita memeluk mereka, menunjukkan apa yang perlu kita kritik karena sayang, bukan karena benci. Dan itu cara penyampaian paling enak adalah dengan guyon. Itu mungkin responnya seperti itu. Ya, karena sekarang atau akhir-akhir ini kan banyak sekali caci maki berbalut kritik, Mas. Ya, ini kritik kok, padahal dia nyinggung fisik, nyinggung yang lain kan seperti itu. Mungkin kita perlu pelajaran. Ada bedanya kritik sama benci loh. Hate speech sama kritik itu bedanya jelas. Kalau cuman hate speech itu kamu cuman ngomong jeleknya. Kalau kritik itu ngomong jeleknya yang membangun. Jadi orang yang mengkritik itu pengen sesuatu lebih baik. Bukan pengen memburukkan. Jadi kalau Anda ngelihat di netizen ngomong, wah kayak mengisoning ini, pelongo-pelongo, itu bukan kritik sama sekali. Itu mengece.
Dan ngece di mana-mana tidak akan pernah outputnya baik. Ya, betul. Kalau kritik itu Membangun. di pikiran tujuan utamanya biar kamu lebih baik. Tak tunjukin burukmu biar kamu lebih baik gitu. Jadi harus kita, mungkin ada pelajaran bedain kritik sama bukan kritik tuh gimana sih. Intinya guyon pun harus pakai ilmu ya Mas Abrang ya. Loh iya, sangat. Harus pakai ilmu, luar biasa. Tepuk tangan. Monggo tadi siapa yang mau tanya? Perkenalkan diri dulu Mas, nama dan asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Mas, berdiri. Nama saya Marfuin dari Kendal. Itu Mas. Marfuin. Marfuin dari Ya, Kendalnya. dari ini 2 kilo dari sini desa saya. Oh, Kendal Selokaton. Oh, Selokaton nggih. Ini pertanyaannya dibatasi enggak? 1 atau boleh lebih dari 1? Boleh. Boleh lebih dari 1 nih ora oke Mas, aku rampung subuh. Repot. Oke. Sebenarnya saya masih kepo dengan kalau nggak salah Mbah Buyutnya Mas Abrang ini satu angkatan ngaji dengan mbahnya Gus Dur. Kalau nggak salah sama Raden Ajeng Kartini juga gitu. Cuman saya lupa itu. Pernah dengar cerita itu. Nah pertanyaannya itu gini. Karena ini temanya dialog kebangsaan ya. Yang saya alami ini ketika dalam Islam saja, ini beda dalam fikih itu banyak terjadi perdebatan beda ini. Tapi ketika kita bicara tentang ketuhanan, itu mau beda agama, itu nggak ada perdebatan di situ. Nah, yang saya mau tanyakan itu bedanya Allah sama Tuhan itu apa gitu? Apa tertawa boleh. Ya. Nah, yang kedua tadi ada yang tanya juga pas dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Kenapa kalimatnya di sanalah aku berdiri? Padahal saya berdiri di sini bukan di sana gitu. Cukup sekian pertanyaan saya. Oke, mau langsung ditanggapi Mas Abrang atau langsung ditanggapi atau mau ada yang lain? Langsung jawab. Tadi itu saya kaget ya. Mbah Buyut Mas Abrang itu kalau tidak salah satu angkatan tak kira dengan Mbah Buyut saya gitu. Ternyata dengan Mbah Buyutnya Gus Dur. Nah, itu yang agak Mbahnya Gus Dur sama buyutnya Mas Abrang kalau nggak salah ya. Oke, mungkin ini kudu cerita ngene iki padahal ya oke lah, oke. Mbah-mbah saya umur Jombang itu sama dengan umur pohon mangga di depan rumah buyut saya. Karena ceritanya dulu yang negosiasi sama Belanda untuk membuat residensi Jombang itu mbah saya. Buyut-buyut saya. Dengan sewaktu itu dengan deal bahwa 3 bupati pertama yang milih adalah mbah. Gitu. Nah setelah itu beliau ya ikut nata-nata, salah satunya menyiapkan tanah untuk pesantren, belah di sebelahnya dari pesantrennya beliau itu kan areane Asmuni dan seterusnya. Itu memang waktu itu ada sejarahnya seperti itu. Tapi saya jangan ngomong banyak-banyak nanti saya salah gitu. Itu masa lalu. Tapi bahwa para ulama di situ bersambungan nggih. Bersambungan semua. Yo kenal semua, yo paling lungguh bareng guyon-guyon ngerasani ngono paling yo ora ngerti yo. Tapi punya sejarah. Dan sejarahnya jangan saya yang ngomong, nanti salah. Mending jenengan cari sejarahnya, itu tertulis kok, jelas kok sejarahnya seperti apa. Posisi sejarahnya dulu seperti apa. Ngono yo. Ojo iki nanti nek delok nang internet mesti akeh debat ra cetha. Wong cangkeman ora paham, ora maca sejarah, njuk misu-misui ngono tok. Wis kalau pengen tahu maca gitu. Tapi memang betul, sangat betul. Dan banyak sejarah di belakang situ sebenarnya ceritanya. Oke. Saya langsung aja, bedone Allah karo Tuhan. Ya. Allah itu sebuah konsep yang kayak tan kinoyo ngopo neng bahasa Arab. Tuhan kui konsep tan kinoyo ngopo bahasa Indonesia. Bedane apa? Beda bahasa. Ngono ae kok repot. Gitu aja kok repot.
Oke, kenapa bahasanya beda-beda? Kan kalau Jawa kan ngomongnya tan kinoyo apa? Tan keno kinoyo apa? Kita nggak tahu lah yang gimana. Karena Tuhan pasti lebih akbar, lebih besar dari yang kita bayangkan sebagai besar. Lebih hebat dari yang bisa kita bayangkan sebagai hebat. Artinya wis mbuh lah pokoknya sing kae. Bahkan sains pun punya istilah untuk itu, tapi tidak ditokohkan. Sebutannya unobservable world, dunia yang tidak bisa dilihat. Itu istilah resmi di dunia sains. Cuman ragelem mensosokkan. Hanya istilah aja kan gitu. Yo, manusia itu sama-sama paham kok. Ada sesuatu yang kita pasti tidak tahu di sana mbuh lebih hebat daripada kita, wis sama-sama tahu. Sama-sama tahu bahwa ada mbuh sing luar biasa, maha. Nah, cuman sebutannya beda-beda. Yang penting kita paham toh? Kan gitu. Oke, itu. Mungkin jawabannya sesederhana itu. Terus yang kedua tadi di lagu Indonesia Raya, di sanalah aku berdiri, padahal saya berdiri di sini gitu. Ya, Mas Puin. Oke, gak apa-apa. Ini pertanyaan gini, Mas. Tanya yang sudah menikah. Kalau kemudian istrinya nanya, "Mas, iki weke sapa, Mas? Aku weke sapa, Mas?" Wes rabi 20 tahun takon goblok iki, masa ngono masa jawabe ngono? Enggak kan? Kenapa? Karena bahasanya adalah bahasa sastra, bahasa kemesraan. Lagu jangan dianggap sebagai bahasa hukum. Di sana, di sini, wah, iki kudu faktane di sini. Tak takoni berapa derajat ki. Lintang bujur, oh enggak tepat ini di sini tuh di mana? Kalau saya nyanyinya di bulan terus gimana gitu? Ora rampung-rampung rek. Wes sing ora tiga. Tapi saya paham bahwa itu guyonan. Anda sebenarnya kan juga paham bahwa ada bahasa sastra yang memang tidak bisa harus pakai kacamata fakta. Sastra itu urusannya keindahan. Lagi mau lagu Ruang Rindu ki apa? Endi Ruang Rindu? Bayar IMB apa ora kuwi? Ruange, ngopo iso ngopi ra? Masa pertanyaan ngono, lagune ra mesra nang kunjukan. Gitu ya. Kadang-kadang di hidup kita perlu santai, guyon, pakai lensa kacamata yang berbeda. Ngaten nggih. Iki ngerti guyon areke kok. Iya, iya. Jadi puas ya Mas ya. Allah dengan Tuhan itu beda bahasa tok, ya. Ora beda menduan sama tempe kemul gitu, bakwan sama pia-pia gitu. Kalau di sini pia-pia Mas, bakwan. Kalau di Jogja kan bakwan, kalau di sini pia-pia. Di sana menduan, di sini tempe kemul. Beda bahasa tok. Monggo ada lagi yang lain? Ya, monggo Ibu. Ibu dulu. Silahkan Ibu. Berdiri Ibu. Tidak usah di sini aja. Oh ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ini pertanyaan saya mungkin di luar tema pada hari ini. Perkenalkan diri dulu Bu. Iya. Nama saya Dwi, alamatnya di Sapen. Saya mau tanya kepada Mas Noe ya Mas. Kebetulan saya sering mengikuti, ya maaf, mengikuti TikTok Mas Noe ya. Keren loh, keren ya. Ya. TikTokan juga ternyata ya Bu. Ini menyambung dari yang disampaikan Mas yang di depan saya tadi, bahwasanya dulu Mbah Buyutnya Mas Noe ternyata seorang ulama besar ya. Tapi kenapa Mas Noe dulu pernah sempat ateis ya Mas? Sempat ya? Nah itu masalahnya kenapa Mas? Bisa diceritakan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri lah pertanyaannya. Mak Jelep. Enggak apa-apa. Pertama saya pengen klarifikasi, aku ki gak duwe TikTok belas ya. TikTok tuh mengerikan buat saya. Karena nyeneng no, nek ngene ngerti-ngerti sak jam ilang, guyang-guyu dhewe kaya wong pekok ngono kae. Justru karena menyenangkan itu saya jadi takut kehilangan waktu. Jadi sing TikTok itu mbuh sapa. Tapi ya kalau saya ngomong mungkin ya saya ngomong. Oke. Gini. Iya ya aku ceritane ya. Sekok ngendi ceritane? Gini. Kalau saya mengaku agama Islam, pertanyaannya, pernah nggak saya memilih agama Islam? Apakah saya cuma diajari Islam dari kecil? Apakah dengar-dengar cuma ikut orang lain? Karena saya harus bertanggung jawab dengan syahadat. Syahadat itu sepemahaman saya tidak ngajak kita untuk percaya sama Tuhan. Syahadat itu ngajak kita untuk bersaksi sama Tuhan. Dan bersaksi dibandingkan percaya itu beda loh.
Kalau percaya kan diomongi kancane, oh percaya. Kalau bersaksi kan menyaksikan sendiri. Nah saat itu tuh saya takut. Jadi saya Islam beneran atau cuma ikut-ikutan ya? Jangan-jangan saya nggak pernah benar-benar memilih masuk agama Islam. Jangan-jangan saya cuma budaya, cuma tradisi aja. Terus emang saya bisa ngaku saya Islam? Nah titik itulah. Kemudian saya harus mencari cara. Gimana ya? Kemudian saya tidak merekomendasi jalan ini. Karena jalan ini adalah jalan yang berbahaya. Nah kira-kira kemudian mati pas lagi percaya Gusti Allah kan bahaya. Tapi waktu itu saya ngomong sama Gusti Allah. Kalau jenengan cen ono gitu waktu itu. Jenengan pasti paham bahwa saya sedang mencari kemantapan hati. Saya pengen benar-benar menyaksikan panjenengan. Saya tidak mau dengar-dengar terhadap siapa yang saya sembah. Saya tidak mau cuman katanya terhadap siapa yang saya sembah. Oke, saya akan mulai dari nol, tidak tahu apa-apa seperti seorang bayi. Bayi itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmu, nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu apa-apa. Tuhan ada atau nggak tahu. Kanjeng Nabi Muhammad apakah Nabi nggak tahu. Pokoknya semuanya nggak tahu. Dan ternyata sepanjang hidup saya mengalami bahwa kemampuan mengaku tidak tahu itu adalah hal yang sangat penting. Karena langkah menuju tahu asalnya dari tidak tahu. Bukan dari percaya atau tidak percaya. Nah itulah mulainya perjalanan saya. Wes saya tidak tahu apa-apa. Ya Allah, nek arep dibimbing, nek ora, monggo. Wes sing penting saya pengen bersaksi, titik. Wes ora percaya. Terus kemudian saya waktu itu memposisikan Nabi itu bukan utusan Tuhan. Wong Tuhan nggak percaya waktu itu. Dalam tanda petik ya, gampangnya gitu aja ya. Saya ceritanya pendek ini. Aduh, aku bedine kok diketok-ketok neng YouTube, diketok dadekke TikTok meneh ngono ki lho. Tapi itu saya memang mengambil posisi itu agar saya tahu betul. Dan dari pengalaman itu saya mendapat ilmu bahwa kalau kita belajar apapun cukup dalam, kita tidak akan bisa lari dari kenyataan bahwa yang namanya maha itu pasti ada. Belajar mancing wes. Tapi jeruk banget sampai pol. Pasti sampai. Nah saat itu saya beneran belajar bukan hanya agama, belajar macam-macam, cari ujungnya di mana, dan saya tidak bisa menolak bahwa Tuhan itu harus saya saksikan keberadaannya. Dan saya bersaksi itu nggak harus lewat mata toh, bersaksi bisa lewat akal, bersaksi bisa lewat sebab akibat dan seterusnya. Nah itu memang perjalanan saya. Bapak saya tahu waktu itu, bukan dia tidak sayang sama saya. Tapi bapak saya paham dan baru sekarang saya paham. Bapak saya paham bahwa kurikulum setiap manusia itu beda-beda. Saya tidak dibantah, tidak diganggu perjalanannya, cuma ditanyain sampai mana, pemahamannya gimana. Terus sampai akhirnya kemudian saya bisa membicarakan Tuhan dengan bahasa saya dari yang saya saksikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang melawan apa yang diinformasikan oleh Quran, oleh Kanjeng Nabi. Semua nyambung, cuman masuknya itu tidak lewat jalur yang biasanya. Nah kadang-kadang kalau ada orang masuk tidak lewat jalur biasanya dianggap sesat, dianggap buruk. Loh, apa gini, mau siapapun bapak saya, siapapun nenek moyang saya, gak ada hubungannya sama perjalanan saya. Maksud saya gini, nanti ketemu Tuhan kan saya harus bertanggung jawab sama hidup saya sendiri. Kamu masuk neraka, mbahku kiai loh. Masuk mlebu kan enggak bisa gitu. Aku NU loh iki, masuk mlebu neraka enggak bisa gitu. Harus dari perjalanan kita. Dan saya mencoba menjaga otentisitas perjalanan tersebut. Nah, ini sering disalahpahami di sosial media. Wah, murtad opo dan segala macam. Jadi saya piye meneng wae. Karena dia tidak tahu perjalanan saya. Yang cuman saya sesali adalah, kamu sibuk atau sama perjalananmu? Ngapain sibuk sama perjalanan orang lain? Masih banyak loh masalah di hidupmu. Ngapain energimu sibuk untuk ngurusin masalah orang lain? Cuman gitu aja. Moga-moga menjawab pertanyaannya. Saya ateis untuk menuju menyaksikan Tuhan tersebut. Luar biasa sekali. Sangat menginspirasi ya. Jadi enggak cuman syahadat itu tidak cuman dilafalkan saja, tetapi kita benar-benar tahu dan maknanya ya.
sepemahaman saya, syahadat kan bersaksi toh Mas, Betul. bukan percaya toh. Betul. Bersaksi itu bisa dibawa ke pengadilan, Ya. kalau Padahal- percaya nggak bisa. Kita belum pernah ketemu, kok bersaksi? Tadi tuh, cara bersaksi itu banyak. Kalau harus lewat mata, kasihan orang buta. Ya. Kalau harus lewat telinga, kasihan orang tuli. Betul. Jadi betul, cara betul. bersaksi itu masing-masing pasti bisa menyaksikan dengan caranya sendiri. Dan itu tidak bisa dikebiauyah ya Mas ya? Kalau ada yang sama dan ada yang berbeda, pasti. Ada baseline yang sama, tapi ada uniknya sendiri. Setiap orang pasti kayak gitu. Kalau enggak ngapain Tuhan menciptakan orang berbeda kalau ceritanya sama. Pasti ada bedanya sendiri-sendiri. Karena walaupun cucu kiai nggak punya privilege di surga ya Mas ya, tetap harus mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Iya, wah aku putu kiai, bapakku kiai, kudu mlebu swarga. Lakuanmu ora bener ya padha wae. Monggo, ada yang lain? Wah banyak sekali. Tadi Mas, Ibu, silakan Mbak, monggo Mbak. Nanti habis ini ya Mas ya, di sini. Assalamualaikum. Ajeng mau bertanya sama Mas Waalaikumsalam. Sabra. Namanya Mbak. Namanya Elva, rumahnya depan pasar. Kendal ya, depan. Depan pasar Kendal Depan ya pasar atau pasar. Sukoharjo. Oh ya. Nggih. Ya Kendal Sukoharjo itu Kendal ya. Nggih. Kendal. Saya lokator Termasuk saya Kendal nggih. kok. Masuk Sukoharjo enggak Kendal. Mas Abrang niki saya tuh resah ya Mas kalau lihat buka medsos gitu kan. Isinya tuh permasalahan-permasalahan yang dor gitu. Kayak umpamanya 19 juta pekerjaan gitu kan. Terus etanol. Habis itu ada wahabi lingkungan, ada anak SMP yang kurang bisa calistung gitu kan. Terus kalau keluar rumah ke dunia nyata itu, kalau sama teman-teman saya yang seumuran itu, yang diobrolin tuh harga cabai naik, harga wortel berubah gitu loh Mas. Lah, jadi itu kayak sendiri pun tuh bebannya tuh udah banyak. Pertanyaannya, keliru nggak sih Mas kalau saya berpikiran males menikah? Endingnya curhat. Ya intinya sambat toh Mas. Intinya kan karena mungkin hidup sendiri aja udah berat di zaman sekarang ini, apalagi ketika menikah dan punya anak, terus nanti anaknya harus menjalani kehidupan yang sekarang aja udah kayak gini loh gitu. Apalagi kalau kita meninggal, anak kita tuh gimana gitu Mas. Matur suwun Mas. Mungkin jenengan perlu kenalan sama Mas kameramen yang pakai jaket itu loh Mbak. Ya. Monggo, Pak Haryanto. Kali Mas Abrang. Oh, Mas Abrang. Mbak, tadi saya sudah ngomong, perjalanan setiap orang itu sendiri-sendiri. Gini, kita mesti nanya Pak Mas Bobi iki. Aku seneng banget yang gak rapi cah gue. Oke, gini. Rabi nggak rabi, itu yang ngalami panjenengan. Dadi arep ra rabi yo monggo, rabi yo monggo. Tapi gini, ada orang mengatakan gini, orang waras itu pasti nggak mau rabi. Ngopo? Orang hidup buat sendiri, tiba-tiba hidupnya didedikasikan buat orang lain. Duit bisa dipakai sendiri, tapi kemudian dikasihin orang lain. Tapi lihat, mayoritas orang di dunia kuwi rabi. Ngopo sebabnya? Yang ditanyakan harusnya kan itu. Coba tanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang capek ini. Yang capek ngurusi anak kecil, yang nyapek menghidupi anak kecil. Pulang ngelihat anaknya, hilang capeknya enggak? Nanti kamu akan mengalami suatu hari di mana kacamata anak kecil, di mana melihat dunia penuh keindahan, itu kita lupa. Orang tua tuh kadang-kadang saking beratnya ngadepin masalah, ini lupa nih. Anak kecil itu seneng banget, kita cuma pinjem kacamatanya sebentar, seger semua badannya. Innocence, apa ya bahasa Indonesia innocence tuh? Kemurniannya itu kalau semakin dewasa itu kadang-kadang semakin susah mengingat kemurniannya itu. Jenengan sekarang nggak apa-apa, tapi coba dilihat pengalamannya. Ketika sudah umur 50 tahun, 60 tahun yang tidak menikah itu hampir semuanya menyesal. Ayo Pak.
Ayo kowe. Saya nggak nyuruh jenengan kawin loh. Saya hanya Menikah, Mas. menyampaikan data loh ini, data. Menikah Mas ya. Loh, menikah, ya, Ya. maksudku kawin menikah lah. Apa? Ya, dibetake. Oke. Jadi gini, kalau sesuatu yang sesuatu yang oke, kita ngomongin ini. Kalau sesuatu yang tidak enak, itu biasanya diwajibkan. Poso, enak ora? Oh, ngelih, jujur wae, poso enak, bel. Poso kira enak. Kenapa itu diwajibkan? Artinya ketika kita melakukan itu, kita bukan melakukan karena enak. Kita melakukan karena mengabdi pada sebuah perintah yang ada konsep di belakangnya. Dan kita direkomendasikan untuk menikah. Menikah itu menikah itu enggak mudah loh. Karena kamu kemudian harus perjanjian seumur hidup. Tapi pasti ada manfaat yang luar biasa besarnya. Sehingga dia diwajibkan. Paham maksud saya? Nikah itu tidak mudah, tidak enak. Tapi kalau Tuhan nyuruh kita ke situ, artinya ada emas di dalamnya. Yang mungkin tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak menikah. Salah satunya gini, tak kasih contoh aja. Kalau pacaran, kamu bisa putus kapan aja. Ada masalah, kamu bisa tinggal pergi, out. Kalau menikah ada masalah, nggak semudah itu pergi. Kamu harus belajar memperbaiki diri, kamu harus belajar sabar, kamu harus belajar dewasa. Pendewasaan luar biasa lewat menikah. Itu penting banget itu. Sampai ada kalimatnya, siapa ya? Plato kalau nggak salah. Plato atau Aristoteles itu kalimatnya. Menikahlah kamu, karena kalau kamu mendapatkan istri yang baik, kamu akan mendapatkan surga. Kalau kamu mendapatkan istri yang cerewet, kamu akan jadi filosofer katanya itu. Karena cari samping jenengan kok ketawa-ketawa aja nih. Ahli filsafat berarti. Termasuk belum menikah juga. Belum menikah. Gitu. Penderita cacat tuna asmara gitu. Wes Mbak, tenang. Menikah bukan selalu harus pakai cinta. Cinta itu bullshit, Mbak. Cinta itu hanya enak, hanya terbakar mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Mungkin setahun lah cinta yang membara. Suwe-suwe biasa, kowe ngerti entute mambu. Nek turu ngiler. Yang mulai kelihatan yang tidak bagus-bagusnya. Yang datang kemudian adalah tanggung jawab dan kasih sayang. Dan itu yang lebih abadi dan yang susah didapatkan kalau kamu tidak bertahan dalam mahkota pernikahan tersebut. Karena ya. Sekali lagi, saya tidak memaksa Anda menikah atau tidak menikah. Ingat aja, jangan sampai menyesal nanti di hari tua. Gitu aja. Apa gitu bisa disimpulkan gini mungkin Mas Abrang? Menikah itu tidak enak, tapi lebih tidak enak lagi kalau tidak menikah gitu mungkin. Iya, boleh. Boleh, ya. Lebih tidak enak lagi kalau tidak. Ini kenalan dulu sama Mas kameramen itu. Menikah itu mudah kok, Mbak. Yang membuat susah itu karena harus memilih. Nek ra memilih kan sapa wae. Iki cacat penderita cacat tuna asmara iki. Rabi yuk gelem wis langsung wis jamin iki. Di sini ada penderita cacat tuna asmara? Oh, banyak ya. Oke. Jangan khawatir, itu bukan cacat permanen. Suatu hari pasti ada calon mertua yang kilaf mau menerima Anda suatu hari. Tenang saja, tenang. Monggo Mas, perkenalkan diri dulu Mas. Saya Bagas, saya dari Jatisari, Mijen, Kota Semarang. Izin Mas Abrang, izin bertanya. Gus Dur sering menekankan bahwa pluralisme bukan sekedar toleransi, tapi pengakuan bahwa kebenaran Tuhan bisa hadir dalam berbagai ekspresi. Nah, dari situ bagaimana Gus Abrang melihat hubungan antara konsep man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, dengan konsep upaya kita membangun persaudaraan di tengah keragaman Indonesia saat ini. Cukup kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, saya sangat setuju dengan konsepnya Gus Dur ketika
dalam perbedaan itu bukan urusannya toleransi. Toleransi itu enggak cukup. Toleransi itu gini maksud saya. Ini tentang akurasi kata ya. Toleransi itu kalau ono cah cilik ribet tak toleransi wis. Tapi asumsi di belakangnya sebenarnya berbeda atau tidak pas. Konsep berikutnya dari situ adalah memahami bahwa ada kebenaran yang berbeda. Di Islam sendiri, ngomong kualitas manusia, itu bukan apa yang kamu percaya. Yang kamu percaya, itu adalah modal. Yang dilihat apa kualitas manusia adalah apa yang kamu lakukan. Khairunas anfa'um linnas, orang yang paling baik adalah orang banyak manfaatnya. Sehingga apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, mau kasarnya gitu ya, yang penting kamu punya banyak manfaat ke manusia lain. Dan sepemahaman saya, Gus Dur membawanya ke situ. Manusia itu dilihat manfaatnya toh. Ke semua orang itu beda, nggak usah beda orang. Orang yang sama aja hari ini sama besok beda kok. Saya pokoknya mau rajin, tiap hari bangun pagi, tiap hari sholat subuh, berangkat ke sekolah dengan penuh semangat, kayak seminggu bel. Enak turu gitu, baru misalnya. Kamu sama dirimu saja ada perbedaan kok. Perbedaan itu di-manage. Karena perbedaan itu pasti mengandung kekuatan yang berbeda. Contohnya gini, ada satu orang agresif pengen gelut terus, satu orang pengen diskusi terus. Yang baik mana, yang buruk mana? Baik semua tergantung keyakinan dia. Ya, bukan karena tergantung keyakinan. Kalau buat dia sendiri, nggak perlu ada kata baik, kata buruk. Baik buruk itu selalu pandangan sosial nih. Kita lihat manfaatnya. Kalau situasi perang, orang agresif jadi jenderal, bagus. Situasinya perang kok. Kalau situasi damai, cari orang yang cari ilmu. Pertanyaannya kan gitu. Jadi orang yang agresif ini berguna, cuman bukan saat ini. Bergunanya saat keadaan perang atau keadaan membutuhkan agresif tersebut. Musuh apa sebenarnya macan, cah agresif sing kon maju ki. Sing wani gelut ki. Gelut antar kampung, cah agresif sing kon maju misalnya gitu. Tapi fahamilah bahwa perbedaan itu semua mengandung potensi untuk bermanfaat ketika diletakkan pada tempat yang tepat. Karena kalau seragam semua bahaya. Satu mati kabeh mati. Itu hukum Tuhan. Gini, kenapa kita dibuat berbeda-beda? Itu ada ilmunya kelihatan tuh. Itu dilihat dari ilmu biologi. Kalau misalnya kamu punya satu sawah, semua persis DNA-nya, sekali kemasukan hama, mati semua. Tapi ketika beda-beda DNA-nya, ada hama, pasti ada sedikit yang bertahan. Dia kebal sama hama itu. Jadi ketika dia tumbuh lagi, anak cucunya akan kebal terhadap hama itu. Makanya penting yang namanya perbedaan. Perbedaan itu kita manfaatkan untuk kebaikan bersama. Saya tanya gini lah, di sini, tolong. Di sini yang nggak pernah makan buah salak, angkat tangan. Wow, semua makan ya. Di sini yang pernah nanam buah salak sampai berbuah dan dimakan tetangganya, angkat tangan. Ora tau nandur iki, mbadok kabeh iki gaweane iki. Mbadok ora tau nandur iki. Oke, di sini yang jahit bajunya sendiri, angkat tangan. Satu, liane? Nek ra tuku nyolong, antara itu ya itu. Tapi apakah itu buruk perbedaan itu? Kita melakukan tugas masing-masing. Sing pinter nandur, sing entuk manfaat kabeh. Sing pinter jahit, yang dapat manfaat semua kabeh. Artinya perbedaan itu amat sangat penting. Hubungannya dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu modal, bukan untuk diukur. Itu modal diri. Kalau kamu kenal dirimu, kamu kenal modalmu, sehingga kamu tahu jadi apa, sehingga bisa bermanfaat untuk semua. Nek gue pintere macul. Bahagia macul. Gue senengane mancing. Itu bisa jadi duit semua. Kalau Anda serius di situ. Karena misalnya apa? Pekerjaan yang paling tidak ada gunanya. Ono lho, gawean kuwi meng jajal kasur, enak banget toh. Ya turu enak kasure. Asem ki, mungkin dia punya bakat tertentu. Ini salah satu kalau nggak salah ya. Salah satu orang yang asuransinya paling besar. Itu dia mengasuransikan lidahnya. Karena lidahnya dipakai untuk ngetesi es krim. Enak lah. Tapi
bintil di lidahnya ini 3 kali lipat lebih banyak daripada orang biasa. Siapa yang ngasih itu? Tuhan. Dia tahu bakatnya, dia kenal fungsinya di masyarakat, dia mencari posisi yang paling bermanfaat di masyarakat. Itu gunanya hubungannya man arafa nafsahu dengan perbedaan. Kita tahu bedanya apa? Karena perbedaan kita ada yang buruk, ada yang baik. Yang buruk dipendem, jangan sampai nyusahin masyarakat. Yang baik dimanfaatkan dengan baik untuk manfaatnya semakin banyak. Islam kita top, wis to. Jangan diukur manfaatnya. Jadi itu yang diajak, menurut saya itu perbedaan memang harus. Kalau nggak ada perbedaan masalah. Ribut itu tadi. Tadi mbaknya tadi mana? Wis rabi boh, lu nggak tiba-tiba. Bali, wis entuk golek jodoh langsung mangkat golek jodoh iki. Tadi mbaknya kan ngomong tentang keributan di sosial media. 19 juta apa? Itu perlu. Cuman jangan berhenti pada keributan. Ayo dicari solusinya kalau memang itu masalah. Kalau bukan masalah, jangan diomongkan. Kalau masalah, dicari solusinya. Itu aja. Paham gak maksud saya? Urip ki ming loro kok pilihannya. Kalau ada masalah, kamu bisa hidup dengan masalahmu selamanya atau tidak? Kalau nggak bisa, pecahkan masalahnya. Kalau bisa, diuntal masalahnya. Wes. Yo, ini masalahku. Bojoku cen mambu, oke. Wes. Udah kan? Nggak selesai karena kamu bersedia ngambil masalahnya. Nah, tadi itu kalau kamu mengenal dirimu, balik lagi. Masalah apa yang pengen kamu pecahkan di dunia? Karena saya yakinnya Tuhan menciptakan kamu untuk memecahkan sebuah masalah spesifik yang akan kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak. Ngoten nggih? Temukan manfaatmu di dunia. Matur nuwun. Luar biasa. Nyambung Mas. Boleh Mas Abrang atau Pak Arjanto. Tadi menyambung dari pertanyaan Mas Bagas dan dijawab oleh Mas Abrang tentang man arfan nafsahu faqad arfa rabbahu. Bagaimanakah kita mengenal diri kita agar kita bisa mengenal Tuhan kita sehingga kita beribadah tidak hanya menjadi satu ritual yang iki aku kan sholat ping 5 ya oke, aku sholat. Hanya sebatas itu dan kalau di syair Gus Dur itu kan juga ojo mau ngaji syariat bloko kan gitu. Wong pinter nulis lan moco. Jadi benar-benar kita tahu Tuhan kita, artinya kita harus tahu diri kita. Nah, bagaimana kita biar tahu diri kita? Nyon sewu ini yang salah yang tanya ini. Ini pertanyaan sangat berat ini. Gimana kita tahu diri kita? Uang tiap orang dirinya berbeda kok ada standarisasi. Kan nggak ada pasti. Tiap orang dirinya beda dan kamu nggak bisa nanya orang lain. Diriku gimana ya? Nggak bisa. Tapi memang ada dalam kehidupan yang bisa kita perhatikan. Mohon maaf ya, ini ngomongnya agak ruwet sedikit. Salah kisah takon. Jenengan kalau ngasih tahu anak kecil, ketika belum bisa ngomong gimana ngasih taunya? Ketika anak Anda belajar jalan, itu ngajarinya pakai mulut atau enggak? Ayo dek, kaki kanannya, kaki kirinya, semangat gitu. Bocahnya paham po? Belum bisa bahasa dia. Jadi anak itu belajar pertamanya pakai pengalaman. Oke. Setelah dia punya bahasa, baru dia bisa dikasih tahu pakai bahasa. Gimana Tuhan ngasih tahu dirimu seperti apa kalau kamu belum belajar bahasa? Artinya untuk mengenal diri nomor 1 adalah belajar bahasamu. Bahasamu itu apa? Gimana pelajarannya? Sederhana. Belajar bahasamu sendiri itu, coba perhatikan apa yang membuatmu tertarik. Karena ketertarikan hidup itu tidak dikarang oleh manusia. Itu diciptakan oleh Tuhan, dimasukin kepala. Di sini ada yang hobi mancing. Yang sampai ribut sama istrinya kalau mancing. Tapi dibaleni terus, malam minggu ada. Bisa nggak tiba-tiba kamu hobi mancing, wah nih karena ribut terus saya ganti hobi main catur aja deh, gitu bisa nggak? Nggak bisa, karena itu dicokot. Kenapa kamu dicokot pada ketertarikan itu? Karena kamu disuruh berjalan pada sebuah perjalanan di mana kamu akan diajari bahasa di situ. Setelah kosakatamu banyak, lama-lama kamu akan kenal sama dirimu sendiri. Dari mana? Kalau kamu sudah kenal bahasa-bahasa itu, dengan cara mengikuti ketertarikan, ibu-ibu tentu paham ya, anak kecil itu sangat susah kalau udah tertarik, senang sesuatu, susah banget. Kalau udah senang, memang
itu memang ditarik sama Tuhan untuk dikasih cita-cita, biar dia melakukan perjalanan menuju ke sana, belajar bahasa nih. Anak saya dulu, ketika, saya belok sebentar ya, ketika anak saya belajar baca, itu tidak pernah saya ajari baca. Tapi saya tunggangi ketertarikannya. Anak saya dulu seneng nonton YouTube, Barney. Barney itu dinosaurus ungu itu loh, dinosaurus ungu, oke. Pak Nda, nyebut bapaknya Pak Nda. Karena nyebut ibunya Bunda, bapaknya Pak Nda. Bingung ya, aku jeluk apa Pak Nda. Pak Nda, tolong dong mau lihat Barney. Oke, saya gini, tulis sendiri dong. Kan gak bisa nulis, belajar nulis. Saya gitu. Saya diemin, anaknya mau stres nih pasti. Saya tunggu 2 menit, 3 menit udah mulai stres, cerita apa Anda ajarin. B, A, G, udah. Besok gitu lagi, lama-lama kan dia kesel. Hidupku kok tergantung sama bapakku toh. Tak sinau dewe, lama-lama dia hafal. Ketika dia sudah bisa nulis Barney, lama-lama ini huruf apa ini? Buat apa ini? Ini gimana ini? Dia nanya sendiri. Lama-lama dia bisa belajar baca sendiri, nulis sendiri, tanpa saya ngajarin satupun. Saya hanya nunggangi ketertarikan si anak. Karena saya tahu bahwa ketertarikan itu yang ngasih Tuhan. Kalau tulisan, itu yang nyiptain manusia. Manusia harus nunggang Tuhan. Nunggang apa namanya? Alatnya Tuhan, kan gitu. Nah, balik itu tadi, kalau ada ketertarikan, ikutilah. Karena dalam perjalanan kamu belajar kosakata. Setelah kamu belajar kosakata, kamu akan bisa ngobrol dengan yang namanya istafti kolbak. Fatwa hati. Disitulah fatwa hati akan berbicara, siapa dirimu. Nah perjalanannya memang harus melewati itu. Makanya cacah cilik sampai remaja. Remaja itu kan ketika hormonnya nggak stabil. Tertarik sana, tertarik sini. Belajar apa, belajar, diemin. Yang penting dia ambil ilmu dari perjalanannya. Karena ketertarikan itu sebenarnya cuman pancingan Tuhan agar dia melakukan perjalanan. Kalau sudah melakukan perjalanan dia akan belajar kosakata. Nah, kalau sudah ada kosakata baru dia bisa ngobrol sama dirinya sendiri. Jadi kayak gitu. Kalau mau ngomong metodologinya. Di kata hati berarti. Kan belajar bahasa dulu. Kalau belum belajar bahasanya, gimana mau ngikutin kata hati? Istafti kolbak itu konsep Islam itu adalah fatwa hati. Dan satu lagi jangan lupa, sebelum lahir ada perjanjian loh sama Tuhan. Mau ngapain dengan hidup ini? Coba diingat. Ingatnya gimana? Kalau nggak ingat, coba lihat pengalaman hidupmu. Apa sih masalah yang berulang datang terus? Mungkin itu PR-mu dalam hidup untuk bisa menghadapi dengan benar, hati dengan yang baik. Coba dilihat, semua orang punya masalah. Itu PR-mu untuk memecahkan dalam hidup. Ngaten nggih? Ya, wah. Fatwa hati luar biasa. Begini ya, ketika kita berbicara perihal berbangsa, dalam artian maka tidak akan terlepas dari yang namanya bernegara. Artinya berbangsa dan bernegara itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan. Agar apa? Agar nilainya pun tetap ada. Ketika kita berbicara berbangsa dan bernegara, ketika kita melihat di negara kita, itu menganut sistem yang namanya demokrasi. Artinya apa? Kedaulatan itu berada di tangan rakyat, kira-kira seperti itu. Ini nanti untuk statement saya ini, Gus Sabarang, saya minta apabila statement saya ini sesat, saya minta jalan lurusnya, kira-kira seperti itu. Kembali ke pembahasan. Ketika kita berbicara demokrasi, salah satu untuk mewujudkannya adalah melalui pemilu atau pemilihan umum. Kalau kita lihat, pemilu itu banyak sekali aturannya, Bang. Dan itu sudah diatur secara konstitusi. Yang menjadi titik dari permasalahan ini adalah, saya kira perihal pemilu sampai saat ini itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Dan nanti itu imbasnya sangat banyak sekali ke masyarakat. Kira-kira apa? Money politik. Itu merupakan pembahasan yang
sangat-sangat fundamental yang nanti akan berimbas bagaimana kita bernegara. Money politik secara konstitusi itu jelas dilarang, ada undang-undangnya. Barang siapa yang melakukan money politik itu kalau istilah akademisnya itu amplop, serangan fajar. Nah, kira-kira seperti itu. Secara konstitusi itu jelas dilarang, bahkan itu melanggar 2 undang-undang pidana dan undang-undang narapidana. Mohon maaf sebelumnya ini agak sensitif Mas Abrang, karena selain di majelis ini saya tidak berani menyatakan. Barang siapa yang melakukan money politik secara tidak langsung dia akan melanggar undang-undang pidana dan perdata. Artinya apa? Dia akan dipidana dan dia akan didenda. Nek kok jenengan tidak percaya, jenengan bisa lihat undang-undang. Saya tidak perlu jelaskan di undang-undang berapa, tahun berapa, jenengan bisa cari sendiri. Jenengan punya HP semuanya bisa Google, silahkan. Kira-kira seperti itu. Itu nanti agak panjang ya, mohon maaf sebelumnya Pak pembawa acara. Yeah. Saya kira untuk berbicara bangsa, mencari permasalahan bangsa itu tidak cukup 2-3 jam untuk diskusi. Mohon maaf sebelumnya. Yeah. Bahkan kalau sampai subuh pun tidak apa-apa. Yeah. Mas Abrang nanti yang berbicara saya tidur. Enggak. Terus inti pertanyaannya gimana Mas? Ya, seperti yang kita tahu, ketika ada seseorang yang melanggar hukum pidana dan perdata, kira-kira ketika dia ditampuk kekuasaan atau di kursi kekuasaan, kira-kira menurut Mas Abrang ini sah atau tidak? Kalau sah, kenapa? Karena kalau sah itu nanti jawabannya kenapa? Karena secara undang-undang, secara konstitusi itu melanggar. Bahkan ini nanti relevansinya dengan Gus Dur. Gus Dur pernah mengatakan, bangsa kita ini adalah bangsa yang pengecut. Artinya apa? Kita tidak berani menyuarakan kebenaran. Ini saya kutip ketika beliau itu diundang di acara Nick Andy. Ketika dia dilengsarkan, dia ingin mengutarakan segala sesuatunya. Kembali ke topik money politik. Pertanyaannya berarti tadi ya Mas ya, ketika ada pemimpin yang menggunakan money politik untuk meraih jabatannya, apakah sah atau tidak? Iya benar, Oke. kira seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, biar langsung ditanggapi oleh Mas Sabrang ataupun Pak Arsianto. Terima kasih. Monggo Mas. Asem ya. Aku akan mencoba tidak panjang ya menjawabnya ya. Mencoba kunci-kuncinya aja. Pertama harus dipahami. Bangsa itu yang paling dasar. Bangsa kita ada sebelum ada Indonesia. Bangsa ini yang melahirkan macam-macam, melahirkan Majapahit, melahirkan Kediri, melahirkan Indonesia yang terakhir. Artinya ada bangsa yang berpegang pada nilai, melahirkan negara yang berdasarkan hukum, negara melahirkan pemerintah. Milihnya berdasarkan negara. Wes, sampean wes tahu belajar demokrasi tenan mbora? Anda ngomong belajar demokrasi. Anda sudah pernah membaca perdebatannya Jean-Jacques Rousseau tentang demokrasi? Belum, bisa tolong dijelaskan? Oke. Demokrasi itu tidak mudah untuk mau dilakukan. Karena gini, Aristoteles, kalau nggak salah, Plato kalau nggak salah, itu pernah membantah. Kalau di kapal, nahkodanya mati, terus kita melakukan pemilihan umum yang jadi nahkodanya adalah tukang sapu, mau nggak kamu naik kapalnya? Ya wedi tenggelam toh. Harus nahkoda juga yang jadi pemimpinnya, kan gitu. Syaratnya apa untuk itu bisa terjadi? Pemilihnya harus cerdas, harus pandai. Jean-Jacques Rousseau mengatakan, demokrasi hanya efektif untuk daerah sebesar Swiss. Kenapa? Karena satu orang kenal dengan orang yang lain. Kalau kita negaranya segede gini, pendidikan orangnya belum pandai, yang berkuasa adalah media massa. Karena mereka hanya dapat informasi dari
publik dan media massa. Sehingga kemarin pemilihan umum yang berkuasa adalah siapa yang menguasai buzzer. Siapa yang menguasai trending topik. Perangnya gitu. Oke, siapa yang kemudian punya tugas untuk kita udah pemilu berkali-kali kok masyarakatnya orang tambah cerdas. Kedaulatan di tangan rakyat, tapi kedaulatan itu dijual dengan murah. Kenapa? Karena partai tidak melakukan apa yang dia harus lakukan. Bapak nek kancamu nesu ngomong karo aku langsung. Kancamu kan wong partai-partai kuwi. Partai, oh yo PKB barang yo, ngomong ki Cak Imin, ora apa-apa ki. Partai itu dapat duit dari negara, gunanya bukan untuk mengumpulkan orang, gunanya untuk mendidik masyarakat Indonesia agar bisa memilih mana ide bagus, mana ide buruk. Sehingga ketika pemilu yang disampaikan adalah adu ide, bukan adu duit. Ini belum ngomong legal nggak legal loh. Itu kita dari awal sudah nggak melakukan. Artinya sampai sekarang duit yang paling berlaku. Kenapa? Karena itu menjamin kemenangan. Wong kontes itu golek menangi, jangan salah. Dan kenapa? Karena mau dibeli. Sekarang ada masalah yang lebih parah. Anda tahu ketika pemilu berapa duit trickle down yang turun ke masyarakat? Tidak terhitung. Lebih dari 1.000 triliun. Turun untuk ngasih duit nyemur-wur apa dan segala macam. Kalau itu tiba-tiba Anda hilangin, ini nggak ada ekonomi di bawah yang muter loh ini. Duit segitu banyak turun ke bawah loh. Itu artinya sudah darahnya itu sudah haram demokrasi di Indonesia. Tapi mau gimana? Anda mau punya pilihan lain? Bentar ya Gus. Sebenarnya ada. DPR karena dia yang bertugas merancang undang-undang, kenapa enggak disahkan saja money politik? Ya saya enggak gitu. Nek kowe punya usulan itu jangan usul ke saya, dadi DPR. Loh, nggak ada gunanya kita ngobrol di sini. Kalau kamu punya konsep, jangan ini loh, wong Indonesia ki senengane ngene iki loh. Sibuk nyuruh berubah, tapi nggak mau dirinya berubah. Sibuk nyuruh kue tandang, tapi dirinya nggak mau tandang. Oke? Nek kue ndelok kui masalah yang harus dipecahkan, dedikasikan hidupmu untuk memecahkan masalah kui. Tarung neng DPR, delok inggo ketika kowe dadi anggota PKB, apa dadi anggota apa jenenge P3 atau whatever PDI dan seterusnya, kowe ngusulke kuwi dikaplok ra karo ketumu, jajal. Loh, karena lapangan itu sangat berbeda dengan konseptual. Kowe ngene iki gampang ngomongnya karena durung nyemplung. Anti korupsi, orang yang anti korupsi belum tentu dia bisa menghadapi tidak korupsi ketika di depannya ono duit 1 miliar misalnya. Anti korupsi karena kamu nggak ada kesempatan korupsi. Lo nggak gampang ngurusi. Itu kenapa Kanjeng Nabi ngurusinya akhlak. Tidak bikin sistem pemerintahan Kanjeng Nabi itu. Ngurusinya akhlak. Kenapa? Karena kalau akhlaknya baik, sistemnya mau apapun hasilnya pasti baik. Marilah kita menjaga akhlak kita benar-benar. Bela yang minoritas, bela yang benar. Benar tapi dipertimbangkan benar ya. Masa gini Mas, kalau jenengan merasa sudah mendapatkan jawabannya terhadap Indonesia, pikir ulang. Karena kalau jawabannya sesederhana itu, orang dulu pasti sudah melakukan. Pasti ada kompleksitas tersendiri di situ. Kenapa itu tidak susah dilakukan? Ngono ya? Maksud saya gini, aku challenge, aku nantang kowe. Anda merasa dapat jawabannya. Ada 2 pilihan, matangkan jawabanmu atau lakukan apa yang kau anggap sebagai jawaban. Tak tunggu 10 tahun kas atau 5 tahun kas dari DPR, oke? Oke. Oke? Tandang. Oh, tandang, ngono lah. Ra apa ya, cah nomo ngono kuwi. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa Gus. Terima kasih Gus. Ya mungkin ini sekedar unek-unek saya sebagai cah nom ketika dikon melek politik ternyata ketika saya sudah melek ternyata koyo ngono temen. Kira-kira seperti itu, Bu. Politik itu menggelitik, Mas. Belajar. Kalau kamu merasa belum paham, belajar terus-menerus. Anak sekarang itu kalau goblok kuwi pilihan. Ono internet, ono YouTube, ono AI, kuwi belajar apa wae tekan Z. Ono belajar nggih bom ya ono, gampang banget kuwi asli. Kuwi belajar kentir wae iso wis. Iso. Dulu agak susah karena sekolah mahal. Yeah. Sekarang ada AI, ada YouTube, kamu belajar apa aja bisa. Sorry, saya nerusin sedikit. Ada teman dari Lampung, itu dia belajar nanam melon dari AI. Karena dia merasa gurunya tidak beneran ngajarin dia belajar dari AI. 3 tahun sudah
belajar dia nyoba, tanya terus sama AI gimana ya. Sekarang omsetnya sudah hampir 300 juta per bulan, ekspor dia sudah. Gelem tandang. Indonesia itu yang perlu kita bangun bersama adalah kalau kamu ngelihat masalah, tandang pecahke. Ojo kakean cangkem, tandang parani. Ngono ya? Ayo. Oke, setuju. Terima kasih. Jos, Anda Luar sudah mulai biasa. dengan berpikir. Sip.